La haula wala quwwata ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yashkur 'ala ni'mati wa man lam yashkir 'ala al-bala'i fahrij min ta'tis samai wa yatlub rabban siwaya. Subhanallah al-azim. Amin. Hadratul kiram wal muhtaram, sakum para adil, para ulama, para kiai, sedaya aku ingkang sangat kula takdimi. Beliau Bapak ADM yang saya hormati selaku pengelola negara wilayah kehutanan di Buaya Desa Karangbolong beserta seluruh timnya. Beliau Bapak Forkom Bincang Rawu secara pribadi, beliau Bapak Camat beserta Bapak dan Amil yang mewakili Bapak Kapolsek yang saya hormati, yang saya muliakan. Honorer Sakara Bu Karangbolong, beliau Bapak Haji Hayub Muhammad Lutfi SE beserta seluruh keluarga besarnya. Manajer Sakara Bu Karangbolong, beliau Bapak Haji Adi Pandoyo SH MSI yang saya hormati, Mas Ibnu Hajar selaku manajer, Mas Dimas dan seluruh karyawan-karyawati yang tidak bisa sebut satu persatu. Wabil khusus Sokibul Wilayah ingkang Blorokso Desa Karangbolong panjenenganipun Bapak Lurah Salah Doyo Makmum Kerajaan pun lembaga desa pun Bapak Lurah wilayah Kecamatan Buayan plus Kuarasan yang kula hormati. Kepareng milih diatur monggo sareng-sareng kula lanjutkan silaturahmi syukur dhateng Allah, kita ikrarkan bersama bi qaulina tahmid bil lisan alhamdulillah. Yang kedua, salam sholawat semoga terlimpah untuk nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya pada ilmu nanti. Pada kesempatan malam hari ini, maaf ini mungkin saya harus menggunakan bilingual, menggunakan dua bahasa karena beliau Bapak ADM itu ternyata beliau dari Jawa Barat, Besok Jawa. Where are you come from? Yes. Untuk itu nanti mungkin kalau bisa kita terjemahkan, translate langsung dari bahasa Jawa ke bahasa Sunda. Taiji doa dari mana bingung malam. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama para karyawan. Saya masih ingat 1 tahun yang lalu mungkin umur kita sudah bertambah, berarti kalau bertambah artinya kehidupan makin mendekat kubur apa menjauh kubur? Mendekat, alhamdulillah. 1 poin, pahami dulu. Kalau seperti ini berarti kita semua harus sadar betul bahwa kita bukan menjauhi kubur tapi mendekati kubur. Tetapi perlu diingat, jangan sampai ada bahasa yang sering puji-pujian di desa-desa itu, yang sering saya protes di mana-mana. Rugi dunya ora dadi apa, rugi akhirat bakal cilaka. Ini di otak saya nggak masuk. Menurut saya ganti bahasanya. Rugi dunya bakal cilaka, rugi akhirat mlebu neraka. Jadi tidak boleh kita di dunia ini tidak boleh
sengsara. Khusus ini, maaf kalau ada agama lain, nanti cari kitabnya sendiri. Khusus untuk umat baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dicek di Quran surat Al-Anbiya ayat, kopinya jauh ini, 107. Silakan dibuka kalau tidak percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua umat Nabi Muhammad dijamin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Amin. Amin. Salat itu kan. Sebenarnya bukan orang muda. Akhirnya apa kalau orang miskin dibawa ke surga. Tapi tahun depan karyawan Sagara Bio akan menaikkan gajinya. Kalau nanti uang di Pertamina nikel pada membanding karena itu masih dipegang para maling. Amin. Allahumma. Amin. Orang maling cokol langsung ya. Oke, senang kalau sedikit. Ini lagi digarap sama Pak Purbaya. Mudah-mudahan nanti pada kembali ke kita semua, dan pengangguran besok seperti di Arab Saudi 1 bulan 4.800.000. Allahumma. Senangnya seru, mungkin senangnya nganggur. Ini kita harus paham dulu. Ternyata yang memegang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, benar, bumi ini milik Allah, langit milik Allah, tapi sudah diserahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Untuk itu, kalau kepingin merebut rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bekal ke kubur kita itu di dunia ini, yang pertama, ini harus dipahami dulu. Dekat sendiri, yang pertama sendiri. Ini dekat dulu dengan pusat. Bisa ngomong pusat langsung diam ya. Ya. Karena ini yang pertama, ini pertama sendiri. The first problem. Bukan artinya orang berdoa. Ini yang pertama. Ini kesana dulu. Karena kebanyakan dari kita untuk bekal di alam kubur sana, kita mempersiapkan di sini itu lupa ke sana. Apa perlu saya sampaikan bukti? Perlu ya. Tadi waktu saya sholat maghrib, yang sholat hanya 2 orang satpam. Alhamdulillah ada yang mewakili. Lumayan. Kok diam semua? Saya imam, jadi saya tahu. Nah terus ini ketika kita itu kesana, ya kalau umat Islam sholat, kalau umat yang lain sembahyang, ini mohon, ini untuk menjemput rahmat Allah. Apapun itu namanya, karena rezeki kalau menurut ilmu hikam itu ada 2. Yang pertama asbab, yang kedua tajrid. Ini ilmunya. Asbab ini rezeki yang diperoleh karena kita punya sebab bekerja. Nanam lombok, kita makan lombok. Nanam padi, kita makan nasi ya. Ya salah. Nah ini namanya asbab. Kita yang kedua rezeki bisa berupa tajrid. Artinya apa? Tidak usah mengupayakan, tapi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tajrid. Apa perlu contoh? Perlu? Oke. Beli kopi kapal api, dibuka ada tulisannya berhadiah istri muda. Itu contoh. Ternyata BNB. Mas, ini ada Pak Murid. Ini caranya bagaimana? Monggo. Ini yang pertama, sholat dijaga betul.
Apalagi Pak Bayu itu sering ngomong kepada saya, kalau saya sering ngopi bersama di sana, dengan kita menjaga sholat, paling tidak orang tua kita diselamatkan, diri kita diselamatkan, dan perusahaan ini pun akan diselamatkan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak ADM, multiplier efeknya itu akan memberkahi, menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti syukur kita diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita hidup itu hanya ada dua gerakan. Kalau tidak percaya silakan nanti dibuktikan. Tarikan pertama itu adalah oksigen. Itu namanya hu. Coba kalau saya bilang tarik, dengan ucapkan hu. Tarik. Hu. Panjang, jangan pendek, nanti cepat mati. Tarik. Lepaskan Allah gitu. Coba Allahnya hentikan, jangan dikeluarkan. Tarik. Setengah jam aja, nggak salah. Aduh. Jadi kita butuh Allah. Di sini butuh Allah. Dan saya yakin, hakul yakin. Dengan kita bersyukur pada Allah, artinya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Saya yakinnya perusahaan ini bukan saja sebagai perusahaan wisata yang nasional Pak ADM, tapi saya yakin akan menjadi objek wisata internasional. Dan kita itu yang namanya mencari pekerjaan saat ini, maaf, sampai saya bosan nyari kerja karena kita tidak diterima expired. Ini mendapatkan rezeki itu dari kerja, tetapi menurut saya rezeki itu berbeda dengan upah. Kalau upah itu takarannya itu karena take home pay atas kerja yang kita lakukan, berarti ukurnya standar. Golongan, pangkat, jabatan, struktural, fungsional ini terukur, namanya gaji, upah. Tapi kalau rezeki unlimited. Nah, kalau saya ini termasuk ini, saya tidak dapat gaji. Ya mungkin karena nggak ada golongan dan pangkatnya tadi sama Pak Adi Pandoyo mangkat. Ya amplopnya kepriwe. Malah domai. Oh saya mikiran kok kiai. Betul kepriwe. Sing penting apane? Ya isine. Ya gue bayar mangkat. Itu jadi gini. Kalau gaji itu terbatas, tapi kalau rezeki tidak terbatas, yakin saja. Maka nanti dengan kita itu melaksanakan tajrid pagi hari, jangan lupa, ini saya pesan betul. Ini di tahun kedua saya garap. Setiap bangun tidur ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, saya diberi bernapas. Tarik lepaskan Allah, lepaskan Allah. Terima kasih. Ya Allah, semua teman-temanku di sini mendapatkan rezeki yang melimpah. Diberikan kesehatan, lunaskan segala hutang-hutangnya. Ya Allah, dipertemukan dengan jodohnya. Seluruh pengelola Sagara Budi dilimpahkan rezekinya. Amin. Ini nanti baliknya ke kita itu lebih banyak. Jadi jangan cuma kita itu mendoakan diri sendiri terus, tapi tidak pernah mendoakan orang lain. Buktikan. Saya malah jarang mendoakan diri saya sendiri. Saya seringnya pokoknya doakan setiap orang yang datang ke rumah. Moga-moga berkah panjang umur, cepat lunas utangnya. Umur duit kepriwe. Sing penting lunas ya gitu. Kadang-kadang kita nggak ingat utang dikira uang saja, mungkin utang janji, mungkin utang ini itu. Nah ini doakan, doa semakin banyak kita mendoakan nanti efeknya ke kita. Nah, terus hibah, nah ini tolong hindari. Biasanya yang suka merasani karyawan itu juragan apa juragan yang merasani karyawan? Corona. Karyawan merasani juragan. Saya 25 tahun jadi guru, jadi PNS. Apal banget. Sing tukang rasanya kepala sekolah gue ya guru kalau menjaga. Ya. Ini saya pesan kepada pembesar-pembesar di sini, Pak Adi, Pak Dimas, Pak Ibnu. Nah ini tolong ini pendidik ini
maafkan mereka, ampuni mereka, ucapkan setelah kita mendoakan, ya Allah ampuni dosa seluruh karyawanku dan buatlah mereka nyaman bekerja di tempatku untuk mendapatkan rahmat-Mu. Lihat pagi, maafkan mereka. Efeknya apa? Senang hatinya dan nanti ketemu bahagia. Orang yang bahagia cirinya apa? Pandai tersenyum. Dan orang yang habis senyum tidak bakal penyakitan. Apa ada buktinya? Ada. Asal sering dulu, jarang tidak. Contohnya orang goblok. Jadi mereka pengen sehat terus ya aku gini, jadi syukuri berapapun rezeki kita, nikmati, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya seperti itu, insya Allah dengan kita menjaga salat berarti kita menyelamatkan dunia kita, menyiapkan rezeki kita dan akan mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serepot apapun, sesibuk apapun, siapapun kita, sholat jangan sampai pernah terlepas dari waktu kita. Selama masih diberi dan diberi kesempatan Allah jangan sampai tinggalkan sholat. Dan saling mendoakan dalam sebuah teamwork, insya Allah. Sagar you. Ya, Iya, super team. Amin. Allahumma amin. Saya kira tidak perlu lama-lama karena ini umurnya kecil, jadi tidak lama-lama.